Pertama-tama siapkan dulu bahannya, yaitu kacang kedelainya. Di sini saya menyiapkan kacang kedelainya ukuran di 1 kilo ya. Nah, ini yang ini kacangnya. Lalu kita akan membersihkannya ya. Lalu kita bersihkan, cuci bersih. Agar tidak ada kotoran yang menempel di kacang. Buang airnya. Lalu isi lagi airnya. Untuk selanjutnya, setelah dicuci bersih, kita akan merendam si kacang kedelai ini kurang lebih minimal di 8 jam ya, tapi lebih lama lebih bagus, maksimal 1 hari. Nah, posisinya seperti ini ya, jadi kalau bisa airnya lebih banyak karena nanti akan mengembang. Nah, disitulah bagus untuk prosesnya. Cukup segini ya, harus lebih banyak airnya karena ini proses perendamannya. Kalau saya biasanya merendamnya tuh kurang lebih di hampir 1 hari agar lebih maksimal. Ya, setelah dicuci bersih dan diberi air yang banyak, lalu kita diamkan selama kurang lebih 1 hari ya, atau bisa juga di 10 jam, bisa tergantung airnya sudah berbuih, itu lebih bagus. Oke, kita tunggu besok ya untuk mengolahnya. Nah, ini ya setelah direndam semalaman dan ini hasilnya. Jadi sudah berbuih, berbusa, jadi mengembang yang tadinya semalam direndam. Setelah ini kita bilas, cuci bersih, dan lalu kita rebus. Ya, lalu kita buang dulu airnya. Jangan lupa yang ngampul-ngampulnya juga buang aja. Nah, itu pasti gagal. Tuh, seperti yang ini. Lalu kita bilas. Sampai benar-benar bersih dan juga benar-benar terbuang air yang bekas rendamannya. Setelah kita cuci bersih bilasnya, lalu kita beri lagi air bersih dan rebus, kemudian direbus menggunakan api sedang. Kita rebus kurang lebih 1 jam ya, sampai benar menggolak. Oke, kita tunggu dulu saja ini sampai menggolak. Nah, ini sudah menggolak ya, sudah benar-benar menggolak. Setelah itu kita matikan apinya. Nah, lalu kita cuci lagi, dibilas sampai benar-benar kulitnya mengelupas. Ayo kita bawa untuk dibersihkan lagi. Nah, setelah mengolah tadi, kita kalau aku sih begini, pindahkan ke tempat yang lebih besar agar nanti biar leluasa untuk membersihkannya ya. Nah, kita beri air. Nanti juga lama-kelamaan nanti
Lihatkan dulu. Kursi ya, biarkan sampai benar si airnya itu penuh dan ini menjadi kering. Dan jangan lupa juga siapkan tempat seperti ini yang benar-benar kecil ya. Ini buat nanti tempat wadah kulitnya. Oh, masih panas. Nah, ini namanya proses pemisahan kulit kacang kedelai. Kulit dari kacangnya ya, prosesnya seperti ini. Setelah direbus langsung kita proses berikutnya, yaitu pemisahan kulit. Nah, seperti ini juga bakal dingin. Nah, gini-gini ya teman ya, diremas-remas. Kita matikan dulu ya, sudah penuh. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, bisa ya. Nah, ini agar si kulitnya terpisah secara manual. Ada sih cara yang lebih simpel juga, yang lebih praktis tanpa harus digini-giniin, yaitu menggunakan mesin. Tapi kan nggak mungkin ya, harga mesin lumayan. Bisa juga sih ke pasar, sewa sewa ini. Tapi waktu dan juga lumayan. Ini yang seperti ini aja, kita manual. Nah, setelah itu setelah dikucek-kucek seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai sebagian terpisah. Oke, kita ambil dulu ya sebagiannya agar biar terlihat beresnya. Kalau saya menggunakan ini saringan ya, jadi karena seperti ini. Lihat ya kulitnya. Nanti juga kalau si kulit itu pasti akan ngangkat ke atas. Ya. Nanti ketahuan mana yang beres, mana yang belum. Nah. Ya, harus pelan-pelan ya. Mengambilnya jangan terburu-buru, harus menggunakan perasaan agar tidak terbawa kacangnya. Nah, lumayan kan. Nah, setelah ini semua terangkut, nanti ulangi lagi untuk memastikan semuanya bersih, terlepas dari kulit-kulitnya. Nah, ini setelah bersih ya, setelah semuanya sudah terkelupas, jadi warnanya bening. Nah, ini lihat segini kulitnya dari 1 kilo ya, lumayan juga ini kulitnya. Ini sih. Next, kita blender, kita haluskan agar nanti peras. Oke, kita ke tahap berikutnya. Setelah proses pembersihan selesai, langsung kita haluskan menggunakan blender.
Berhubung ini hanya 1 kilo, jadi saya menggunakan blender. Kecuali di atas 3 kilo baru menggunakan mesin sewa ke pasar. Seperti ini ya, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja haluskan. Hanya 1 kilo, jadi menggunakan blender. Ya, halus. Ini diberi air ya biar nggak seret. Banyak ya. Lagi. Kita tutup. Pasang. Kita cek ya, apakah sudah hancur apa masih kurang. Wow, lumayan ya, sudah ada ini, sudah agak ini. Kita sedikit lagi aja. Sepertinya sudah ya, ini satu kan sudah lumayan. Lalu kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Ini ya, kita tampung dulu di sini. Wow, jangan lupa kita bersihkan. Nah, ini ya yang sudah tercampur dengan air sekitar 1 galon atau 15 liter. Dari hasil 1 kilo kedelai kita olah dan sudah selesai di blender, dihaluskan. Lalu kita campurkan dengan air sebanyak 15 liter. Nah, ini diamkan dulu sambil diaduk-aduk ya. Nanti kita tinggal proses penyaringan, yaitu agar tidak ada yang terbawa ke dalam seperti sisa-sisa kacang. Nanti kita saring ya. Ini prosesnya baru dicampur dengan air aja seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut langsung kita untuk proses penyaringan. Setelah mencampur, lalu kembali ke proses penyaringan. Siapkan wadah dan juga untuk alat penyaringannya bisa seperti bahan. Kalau saya menggunakannya yang ini, yang tipis ya. Dari sini masukkan, terus ke wadah baskom kecil ya, terutama nah ini.
Oh, angkat pelan-pelan, awas tercampur lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita peras. Pelan tapi kencang ya, biar semua air sarinya keluar semua. Lumayan keras nih guys. Nah, dirasa sudah. Simpan dulu di sini. Lalu kita masukkan ke panci. Jangan lupa disaring lagi. 2 kali penyaringan biar benar-benar steril. Nanti terakhir ada lagi penyaringannya saat dimasukkan ke botol. Nah, seperti itu ya. Lalu kita buang lagi yang tadi bekas ampas. Kita buang pelan-pelan atau kita acak-acak. Pasang lagi seperti ini. Lakukan terus sampai semuanya habis. Untuk ke proses selanjutnya yaitu perebusan agar matang, steril, dan membunuh bakteri yang bersembunyi atau bersemayam di dalam kacang. Selanjutnya proses perebusan ya. Ini yang tadi hasilnya setelah disaring, lumayan dapat segini. Lalu kita kasih daun pandan. Ini sudah dicuci ya. Untuk ukurannya itu sesuai selera ya. Bisa banyak, bisa sedikit, tergantung selera. Makin banyak, makin bagus juga sih. Makin banyak, makin bagus. Selama proses perebusan, jangan lupa untuk sering-sering diaduk ya. Saya menggunakan ini. Jangan lupa diaduk agar tidak mengendal, dan harus sering terus diaduk-aduk sampai menggolak benar-benar ya. Setelah diberi pandan, jangan lupa kita kasih gula ya, gula pasir. Untuk takarannya ini sebenarnya mah agar menetralisir atau agar tidak cepat basi ya. Menggunakan gula itu biar ada awet. Ini saya menggunakan setengah kilo, dibagi 2 aja. Setengah kilo dibagi 2. Ya, tidak terlalu manis. Gula ini berfungsi untuk menjaga dan juga agar lebih awet. Jangan lupa diaduk-aduk. Biar tidak mengental dan juga cepat larut.
Lalu kita tambahkan beri garam ya, tidak usah banyak-banyak. Untuk takarannya satu panci itu hanya segini aja garamnya. Kita aduk-aduk lagi terus. Nah, ini sebenarnya fungsi garam itu untuk menambah rasa gurih kepada susu kedelai. Makanya tidak dianjurkan kalau banyak, secukupnya aja biar ada gurih-gurihnya. Selain menjadi gurih dan juga membuat susu kedelai tahan lama. Dari gula dan garam itu bisa membuat tahan lama meskipun tanpa bahan pengawet. Nah, terus aja ya, kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang dan menggolak. Karena ini kalau didiamkan, kalau tidak diaduk-aduk, takutnya ini nantinya tuh pecah si ininya nih, bungelannya. Maaf ya bahasanya kalau ada yang kurang mengerti ya, maklum ini rada-rada lokal juga bahasanya ya. Nah, ini sudah menggolak ya, terus kita aduk-aduk agar si busanya tidak ke atas. Karena kalau tidak diaduk-aduk itu nanti busanya tuh seperti ini tuh. Ini terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Nah, terus aduk-aduk. Karena kalau tidak diaduk-aduk terus, nanti busanya akan luber. Semakin lama diaduk-aduk, semakin panas, itu bagus ya. Untuk rasanya juga pasti ngaruh. Ya, jadi biar meresap, biar menyatu si sari kacang dan air. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini yang sebelahnya pun sama, sebentar lagi hampir mau menggolak, tapi kita fokus ini dulu sebentar ya. Nah, sebelahnya kita coba aduk lagi sebelum busanya makin meluap. Nanti setelah matang, diamkan sampai benar-benar dingin. Selama pendinginan, diamkan saja, jangan diaduk-aduk, tidak boleh pegang, diamkan saja sampai benar-benar dingin. Karena kalau misalkan itu posisi pendinginan kita aduk-aduk, dikhawatirkan itu akan merusak seratnya gitu ya. Ini biar terus sudah menggolak terus aja ya, makin lama makin bagus ya. Kurang lebih 15 menit lah setelah menggolak ya. Sudah matang,
tinggal tunggu sampai dingin aja. Ini proses penirisan. Selama penirisan diamkan saja, jangan diaduk-aduk, udah sampai dingin. Ini masih pada panas ngebul ya. Sambil menunggu, sekarang kita ngopi. Sudah dingin, tinggal proses packing ke botol. Bebas ya, botol mau yang gimana aja, mau botol pakai. Nah, jangan lupa sediakan corong. Kalau aku pakainya ini jadi saringan, di double, jadi biar lebih steril lagi. Nah, ini yang sudah dingin, sudah jadi. Nah, ini susu kedelai sudah jadi ya, sudah steril. Kita masukkan dengan kira-kira aja ya, awas kepanasan. Jangan pun diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit ini. Ya, terus sampai semuanya selesai. Agar lebih manis ya, nah diberi stiker botolnya seperti ini ya. Jadi seakan itu jadi lebih manis kemasannya. Coba. Nah, ya, wah, jadi keren ya, tinggal ditutup. Masih proses ya, on proses, baru sekian lagi. Tinggal tahap ini pengisian. Dan ini dia hasilnya. Selesai proses packing, dari 1 kilo dapat segini. Selamat mencoba, selamat berniaga, dan selamat berusaha. Salam rintis bukan pewaris.